Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur Al-Quran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis struktur Al-Quran, melatih pribadi yang teliti dan disiplin cerminan dari pemahaman terhadap struktur Al-Quran. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Baiklah pemirsa, kita akan bahas komposisi Al-Quran yang pertama yaitu ayat. Ayat adalah satu kelompok kata yang mempunyai permulaan dan akhir, berada pada satu surat di dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang paling masyhur menurut Imam Hafiz ada 6.236 ayat. Menurut pendapat masyhur, ayat yang pertama diterima Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana riwayat Al-Bukhari dari Aisyah. Dan ayat yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad adalah Surat Al-Ma'idah ayat 3 pada peristiwa Haji Wada. Penetapan tertib ayat dengan cara metode tauqifi, di mana penetapan tertib ayatnya berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Komposisi Al-Quran yang kedua adalah surat. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Sedangkan surat adalah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Penyusunan urutan surat menurut ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan cara tauqifi dari Rasulullah SAW atas petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada yang dengan cara ijtihadi dari para sahabat. Karena mushaf Utsmani disusun, para sahabat ini sudah memiliki mushaf yang berbeda sistematika penyusunan surahnya. Ada pendapat yang ketiga dengan cara tauqifi dan sebagian ijtihadi dari para sahabatnya. Dasar penamaan surat Al-Quran yaitu dengan tema yang dibicarakan dalam surat tersebut atau salah satu kata dalam surat tersebut atau dari luar surat. Adapun hikmah penamaan surat Al-Quran agar memudahkan mempelajari dan menghafal Al-Quran. Berdasarkan panjang pendeknya surat dibagi menjadi 4. Yang pertama at-tiwal, artinya surat yang ayatnya paling panjang yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Yang kedua al-mi'un, yaitu surat yang jumlah ayatnya seratusan atau lebih sedikit, terdapat dalam surat Hud dan Yusuf. Yang ketiga surat Al-Masani, surat yang jumlah ayatnya kurang dari 100, terdapat dalam surat Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang keempat Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya relatif pendek dan terletak di akhir Al-Quran seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Pembagian Al-Quran yaitu 1 juz. Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Tujuannya untuk memudahkan membaca, mempelajari, dan meneliti Al-Quran. Yang kedua manzil. Manzil adalah sistem pembacaan Al-Quran untuk memudahkan seseorang dalam menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Manzil ini terdiri dari 7. Pembagian Al-Quran yang ketiga, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Cirinya ayatnya pendek-pendek. Contohnya surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Alaq. Surat Makkiyah ini ada 82 surat. Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Cirinya ayatnya panjang-panjang berisi rincian hukum Islam dan sebagainya. Jumlah suratnya ada 20 surat.
Sedangkan ada 12 surat yang masih jadi perdebatan. Pembagian keempat adalah makro atau ruku'. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran yang berada di Al-Quran metode lama. Makro ditandai dengan huruf ain di sisi kiri atau kanan halaman Al-Quran. Sub pembahasan biasanya disebut ruku'. Misalnya pembahasan tentang akhirat. Selanjutnya, kitab yang berhubungan dengan cara mencari ayat dan surah dalam Al-Quran. Ini ada 2 kitab. Yang pertama, kitab Mu'jam Al-Mufahrras Al-Fadhil Quran adalah kitab karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kitab ini disusun sebagai respon atas kitab Nujum Al-Furqan fi Atrafil Quran. Kitab ini berisi penyusunan materi sesuai susunan kamus populer berdasarkan kata dasar abjad yang diurutkan dari fi'il madhi masulasi mujarad, kemudian diurutkan fi'il mudhari dan fi'il amar. Setelah itu fi'il madhi atau mudhari yang majhul dan kata-kata bentukannya. Yang kedua, kitab Fathur Rahman fi Thalibil Ayatul Quran. Kitab ini karya Syekh Ilmi Zadeh Fadilah Al-Hasani. Kitab ini membantu siswa mencari ayat dan surat dalam Al-Quran, dan saat membuka kitab ini hendaknya menguasai ilmu shorof saat mencari ayatnya. Itulah tadi pembahasan tentang struktur Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk perkembangan channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.